Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pada hari ini kita semua sehat walafiat ya dan tetap semangat dalam belajar. Tak boleh kita ini loyo belajar ya. Karena belajar ini sesuatu yang menjadi kebutuhan kita ya. Baik anak sekalian, sebagaimana pembahasan sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan, jadi fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil Al-Quran. Mungkin bukan beberapa dalil yang banyak kita ungkapkan, cuman hanya dua dalil saja di Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 44 dan surah Al-Imran ayat 32. Ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa Al-Quran sendiri yang memerintahkan, yang menyuruh, ya, bahwa sesungguhnya hadis itu posisinya sebagai mubayyin Al-Quran, sebagai penjelas Al-Quran. Maka sangat aneh sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa hadis itu tidak penting. Nah, ada yang mengatakan bahwa Quran sajalah, kita berpegang pada Quran sajalah, tak perlu hadis Nabi. Hadis Nabi itu banyak perselisihan di situ. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis maudhu dan segala macam. Sebetulnya ini salah satu serangan ya orang-orang orientalis sesungguhnya terhadap Islam, supaya kita menjauhi hadis. Kalau hadis sudah dijauhi oleh umat Islam, maka akan timbul penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak sekali. Ya, karena hadis itu sebagai salah satu penjelas Al-Quran. Jadi kalau kita tidak paham makna hadis, maka kita cari penjelasan. Kalau kita tidak paham maksud Al-Quran, maka kita akan cari pemahaman itu dalam hadis. Maka tidak perlu kita ragu lagi, hadis itu posisinya dalam memahami Al-Quran. Ya, baik. Ini sebagai bentuk pemantik ya, Bapak membuat sebuah video sebagai bahan diskusi. Ini sebagai pemantik bagi anak-anak sekalian tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, ini dia materinya. Izin keluar Pak, sholat. Ya, gantian Pak Sakur nanti. Baik, itu videonya. Jadi dari ini nanti akan Bapak berikan nanti beberapa pertanyaan yang bisa nanti menjadi dasar bagi anak sekalian untuk mengembangkan materi ini. Jadi nanti bisa saja nanti anak-anak sekalian memperdalam ya melalui internet, YouTube, dan banyak lain lagi yang media yang bisa dimanfaatkan. Baik sekalian, baik, menyangkut itu, Bapak ini ada slide. Oke. Ya, jadi minimal ada 4 fungsi hadis sebagai sumber adat Islam. Ya, yang pertama disebut dengan bayan takriri. Apa itu bayan takriri? Bayan takriri adalah bayan yang mana berfungsi untuk menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, nah itu namanya bayan takriri. Kemudian bayan tafsiri. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya. Apa contoh-contohnya? Bayan tafsiri adalah merupakan hadis ini menjelas atau merinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang masih global. Baik itu nanti membatasi yang mutlak atau mentaksiskan yang am. Itu namanya bayan
tafsiri. Kemudian ada bayan tasyri'i atau ziyadah. Bayan tasyri'i ini maksudnya apa? Ada hadis itu membawa hukum yang baru. Artinya dalam Al-Quran tidak ditemukan, tetapi ada dalam hadis. Artinya apa? Hadis ini eh, mendatangkan sebuah hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin di sini ada banyak juga pendapat ulama, tetapi mayoritas para ulama boleh ya hadis itu membawa hukum yang baru. Kendati ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih tinggi, sementara hadis di bawahnya. Hadis tidak bisa untuk mendatangkan hukum yang baru. Tetapi itu khilaf para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan itu boleh. Ya. Kemudian juga ada namanya bayan nasyakh atau bayan tabdil. Artinya ada ayat Quran itu dinasahkan oleh hadis. Nah, dinasahkan oleh hadis. Ya. Nah, baik kita lihat ya contohnya. Mari kita lihat contohnya anak sekalian. Ya. Nah, baik. Oke ya. Baik kita lihat contohnya di mana Bapak. Ini dia. Kelihatan? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum ya? Udin kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Oke. Baik. Kita lihat contohnya. Ya. Seperti dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ada ayat Al-Quran mengatakan seperti ini. Tetapi rinciannya tidak ada. Ya. Ya, Pak. Rinciannya tidak Ya, ada, Pak. hanya masih global saja. Bagaimana tata cara kita berwudu? Maka disuruhlah untuk membasuh wajah dan membasuh tangan sampai ke siku. Maka prakteknya itu dicontohkan oleh Nabi sendiri. Ya, bagaimana Nabi wudu, Nabi ya melakukan sholat dan segala macam. Itu disebut dengan bayan takrir. Ya, kemudian bayan tafsir. Nah, bayan tafsir artinya apa? Bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang umum, ya. Tetapi secara rincinya itu dijelaskan oleh hadis. Seperti apa? Seperti bahwa takaran zakat, nah, menunaikan zakat, ya. Berapa harta yang wajib dikeluarkan di zakati? Nah, itu ada keterangan di dalam hadis Nabi. Kemudian yang ketiga namanya bayan tasyri' atau ziyadah. Ya. Nah, ini seperti ada dalam hadis Nabi itu larangan memakan binatang buas. Tak boleh kita memakan binatang buas yang ciri-cirinya bertaring atau berkuku. Itu tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita konsumsi. Itu dilarang Kalau tupai, Pak. oleh hadis. Nanti kita tengok tupai ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian sutra. Nah, memakai sutra itu larangannya dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran tidak ditemukan. Berarti bahwa sesungguhnya hadis Nabi itu ya bayan tasyri', mendatangkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Begitu juga larangan memakai cincin emas bagi laki-laki, itu tidak boleh nak ya, tidak boleh. Kemudian Ya, Pak. bayan nasyakh atau bayan tabdil, ya artinya hadis itu membatalkan, ya membatalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga ada khilaf para ulama, tetapi mayoritas membolehkan, ya. Baik anak sekalian, ini beberapa hal fungsi hadis. Sekarang Bapak berikan lembaran. Ini ada sedikit yang perlu Ananda semuanya lihat dengan cermat. Ini di kertas ya berisikan tentang contoh-contoh secara rinci. Jadi tugas Ananda sekalian, manakah
ya, manakah contoh-contoh ini yang sesuai dengan klasifikasinya. Maksud Bapak, ini apakah termasuk fungsi hadis bayan tasyri atau bayan nasyakh atau bayan apa namanya? Tabdil, Pak. Bayan tafsir dan bayan takrir. Nah, ini. Nah, silakan Ya, Pak. dibagikan. Nanti akan Bapak minta ya salah satu di antara kalian untuk menyampaikan ya. Nanti Bapak tanya ya. Nanti Bapak nilai ya bagaimana pemahamannya. Siapa? Baik, silakan. Ini dibagi ketua kelas. Kur, mana Kur? Nih, bagikan Kur. Izin tadi, Pak. Ya, kok izin? Ya. Astagfirullahaladzim. Inilah Rabi'ah lah Rabi'ah. Nih bagi ya. Oke, silakan. Hadir. Ya, ya. Ambil nih kawan, ambil. Ha. Yuk kerjain. Saya yang bagus, Bu. Yang warna hijau, Bu, saya, Bu. Bukan warna pink. Kan. Oke, baik. Nah, sekarang coba Rabi'ah ya. Jadi dari beberapa contoh itu, coba sebutkan ya mana yang Rabi'ah apa namanya pahami ini masuk ke mana dia. Ya dari contoh-contoh ini apakah masuk ke bayan takrir atau bayan tafsir atau bayan nasakh atau bagaimana? Silakan. Ya, yang ini masuk bayan takrir nih, Pak. Oh ya, kenapa? Karena tadi itu yang seperti Bapak bilang tadi itu nggak jelas ya. Bagus, baik. Oke, Marsa. Oh, yang punya saya nih, Pak. Saya pastikan ini bayan tafsir nih, Pak. Oh, bayan tafsir. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Baik, Anda sekalian. Alhamdulillah dari apa yang telah Bapak perhatikan sudah ada kemajuan ya dari materi yang disuguhkan. Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Akan tetapi Bapak akan memberikan sebuah tugas. Nanti silakan dibuat resumenya ya. Ada video dan juga ada Bapak berikan ini apa namanya link YouTube-nya dan juga ada artikel-artikel yang bisa nanti anak-anak sekalian baca untuk menambah wawasan tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ya, nah, ini Ya, Pak. Bapak Ya, Pak. berikan. Pak. Nanti tolong dikerjakannya besok dikumpulkan nak ya. Jangan sampai tak Ya, dikumpulkan. Ya. Besok Ya, kan minggu Pak. depan, Pak. Ya. Oh, masuk Bapak minggu depan lah nak. Minggu depan ya. Besok ada apa saya bangga. Minggu depan pertemuan yang akan datang ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Alhamdulillah untuk pertemuan pada hari ini kita padai saja. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan demikian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagus ya.